A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Dia berikan kepada kita semua sehingga kita bisa diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan saya bisa menyampaikan sebuah video presentasi untuk tugas akhir semester kali ini. Tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Agung, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandi Kurniawan, NIM 20.02.01.0038, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi tugas akhir semester yang berjudul pemrograman Python dan pemrogram pada data string. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bahasa pemrograman Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan execution jumlah instruksi multiguna secara langsung imperatif dengan metode orientasi objek atau Object Oriented Programming, serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintak. Sebagian lain mengartikan Python sebagai bahasa yang mampu menggabungkan kapabilitas dan sintaksi kode yang sangat jelas, dan juga dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Walaupun Python tergolong bahasa pemrograman dengan level tinggi, nyatanya Python dirancang sedemikian rupa agar mudah dipelajari dan dipahami. Python sendiri menampilkan beberapa fitur-fitur menarik sehingga layak untuk Anda pelajari. Pertama, Python juga memiliki tata bahasa dan skrip yang sangat mudah untuk dipelajari. Python juga memiliki sistem pengelolaan data dan memori otomatis. Selain itu, modul pada Python selalu diupdate ditambah lagi. Python juga memiliki banyak fasilitas pendukung. Python banyak diaplikasikan pada berbagai sistem operasi seperti Linux, Microsoft Windows, Mac OS, Android, Symbian OS, Amiga, Palm, dan lain-lainnya. Pengertian Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau imperatif dengan metode orientasi objek. Python juga dapat diartikan sebagai bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami. Python dibuat oleh programmer Belanda yang bernama Guido van Rossum. Di era digital, segala profesi yang berkaitan dengan teknologi dan komputer dianggap menjanjikan di masa depan. Salah satunya adalah programmer. Banyak hal yang bisa Anda ciptakan saat menekuni dunia programmer, seperti software, aplikasi pada smartphone, program GUI, program CLI, Internet of Things, games, dan lain-lainnya.
Untuk dapat membuat program itu semua, seseorang programmer harus menguasai bahasa programmer. Ada banyak bahasa programmer yang bisa dipelajari. Namun, banyak yang merekomendasikan Python sebagai salah satu bahasa pemrograman. Mengapa demikian? Banyak yang berasumsi bahwa Python lebih mudah dimengerti dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Python juga memiliki beberapa sejarah perkembangan, yaitu Python dibuat dan dikembangkan oleh seseorang yang bernama Guido van Rossum, yaitu seorang programmer yang berasal dari Belanda. Pembuatannya berlangsung di kota Amsterdam di Belanda sekitar pada tahun 1990. Pada tahun 1995, Python dikembangkan agar lebih kompatibel oleh Guido van Rossum, oleh penciptanya sendiri. Selanjutnya, pada awal tahun 2000 yang terdapat pembaharuan versi Python sehingga mencapai versi 3 sampai saat ini. Pemilihan nama Python sendiri diambil dari sebuah acara televisi yang lumayan terkenal yang bernama Monty Python Flying Circus, yang merupakan acara sirkus favorit dari Guido van Rossum. Kita lanjut. Python juga memiliki beberapa fungsi yang mungkin belum Anda ketahui, yaitu beberapa fungsi pada Python. Fungsinya yaitu salah satunya fungsi blok. Dimulai dengan efek kata kunci diikuti oleh nama fungsi dan tanda kurang atau dan tanda kurung. Seperti contohnya ini. Setiap parameter, masukan atau argumen harus ditempatkan di dalam tanda kurung. Jadi nanti setiap argumennya atau setiap masukan, setiap kata kita masukkan di dalam sini. Anda juga dapat menemukan parameter di dalam tanda kurung ini. Pernyataan pertama dari sebuah fungsi dapat berupa pernyataan opsional string, dokumentasi fungsi, atau string. Blok kode dalam setiap fungsi dimulai dengan titik 2 dan indentasi pernyataan kembali ekspresi. Keluar dari sebuah fungsi secara opsional menyampaikan kembali ekspresi ke pemanggil. Pernyataan pengembalian tanpa argumen sama dengan return none. Kelebihan Python. Python juga memiliki banyak kelebihan. Banyak orang yang tertarik untuk menggunakan Python karena dianggap mudah untuk dipelajari. Sekalipun oleh para pemula, kode-kode yang ada di dalamnya mudah dibaca dan dapat menjalankan banyak fungsi kompleks dengan mudah karena banyaknya standar library. Pengembangan program pada Python pun dapat dilakukan dengan cepat dan menggunakan lebih sedikit kode. Bahkan, Python mampu menjadikan program dengan skala sangat rumit menjadi mudah. Python sendiri mendukung multi-platform dan multi-sistem serta memiliki pengelolaan memori otomatis seperti Java. Kekurangan Python. Python juga meskipun Python terkenal sangat bagus dan mudah berkembang, tetapi Python juga memiliki banyak kekurangan. Sayangnya contohnya yaitu Python cukup lambat untuk dijalankan. Untuk mengembangkan platform Android dan iOS juga terbilang kurang support. Python juga memiliki keterbatasan dengan akses basis data. Selain itu,
Python tidak cocok untuk melakukan tugas-tugas intensif memori dan pekerja multi-core atau multiprosesor. Demikian sekilas informasi. Simak informasi tentang bahasa pemrograman Python yang bisa Anda simak. Bagi pemula disarankan, meskipun Python ini banyak memudahkan, bagi yang pengembangan atau program pemula sangat disarankan untuk mempelajari bahasa pemrograman tersebut karena dinilai mudah. Python juga dapat diterapkan dalam pembuatan software aplikasi pada sistem seperti program GUI, program CLI, Internet of Things, games, dan lain-lainnya. Cara membuat skrip pada Python. Cara membuat skrip pada Python kali ini kita menggunakan cara idle atau menggunakan idle. Idle ini sebenarnya sama saja dengan cara yang pertama tadi, tapi yang membedakannya idle ini tidak menggunakan fasilitas dari CMD. Kan ada juga tuh, Python juga bisa menggunakan CMD atau Command Prompt Windows, tetapi di sini kita menggunakan idle karena dia membangun GUI sendiri dan itu juga yang membuat warnanya berbeda. Jika cara yang pertama menghasilkan warna hitam seperti CMD, maka idle ini memiliki warna putih sehingga tampilannya akan lebih menarik dengan menu bar di atasnya, dan bisa kita lihat penampakannya pada nanti selanjutnya kita akan jelaskan. Dan untuk penggunaannya sama saja seperti saat menggunakan Command Prompt atau CMD. Baiklah, saya akan menjelaskan program script dengan menggunakan Python atau Anaconda. Terlebih dahulu kita klik new, Python 3 atau Python 3 untuk kita membuat baru. Nah, di sini tampilan ini kita tidak menggunakan CMD karena kita jadi layar tidak hitam yang saya jelaskan seperti tadi. Layarnya putih. Kita coba program menggunakan merubah huruf kecil menjadi huruf besar dengan menggunakan Python. Kita ketik kata, kita klik kata, spasi, kutip 1 sebagai tanda yang mau kita rubah huruf besarnya, sandi, enter, kita klik kata sama dengan kata atau upper, buka kurung, tutup kurung, kita enter lagi, print, buka kurung. Ini yang kita jelaskan tadi, di dalam kurungnya kita ketik kata. Jadi yang akan kita rubah adalah kata sandi. Di sini kan sandi ini kita menggunakan nama salah satu seseorang atau nama saya sendiri kan, untuk contohnya. Sandi di sini kan kita menggunakan huruf kecil semua. Di sini kita akan merubah outputnya menjadi huruf besar. Kita lalu run. Oh, maaf, ada yang error. Oh, di sini pengurangan salah satu huruf saja kita mempengaruhi. Seharusnya di sini itu double P, upper. Maka kita run lagi. Nah, hasilnya sandi kan di sini yang akan kita rubah itu sandi. Nah, sandi di sini hurufnya kecil semua.
Jadi kita rubah menjadi nama hasil outputnya Sandi, tetapi hurufnya besar semua kayak gini. Lalu kita beri contoh, kita berikan langsung print kita memakai nama seseorang lagi, kita memakai Sandi lagi. Di sini kita bisa langsung saja merubah huruf pertamanya itu kapital atau huruf besar. Titik restrip buka kurung tutup kurung. Oh, di sini kita buka ini, maka hasilnya Sandi. Lalu kita akan merubah atau kita akan mengurutkan dari huruf kecil ke huruf yang terbesar. Kita menggunakan data sort. Data sort ini digunakan untuk mengurutkan angka atau mengurutkan huruf. Yaitu kita beri contoh dengan angka sama dengan kita memasukkan angka acak dari buka kurung kapital dari angka 100, 1000 spasi 1000 spasi 1000 spasi 500 spasi 200 5. Enter, kita buat bawahnya lagi angka sort. Kita menggunakan sort ini kan karena kita ingin mengurutkan dari yang ke-5 sampai ke yang 100. Kita coba dulu, nanti saya jelaskan. Kita masukkan dulu skripnya, angka print angka. Kita run. Nah, kan di sini angka yang pertama kita masukkan tadi adalah 100, 1000, 500, 200, 5. Itu kan tidak berurutan dari yang tidak tahu dari kecil dulu apa dari besar dulu. Nah, ketika kita menggunakan data sort buka kurung tutup kurung ini, maka kita bisa mengurutkan dari angka yang terkecil menuju angka yang terbesar. Ini outputnya itu kan bisa urut dari 5, 100, 200, 500, 1000. Jadi kalau ingin mengurutkan angka, kita bisa menggunakan data sort. Kita coba di huruf, kita masukkan beberapa contoh kendaraan. Kita masukkan motor. Lupa, kita kasih kutip ya. Kutip ini sebagai penanda bahwa kita menggunakan Python Anaconda ini. Motor. Kita mobil. Ya, lupa kutipnya, jangan lupa. Sorry, saya tadi lupa. Mobil, koma, helikopter, koma lagi, kutip pesawat. Terus kita enter. Kendaraan,
kita masih sama menggunakan sort. Kita print kendaraan. Lalu kita run. Maka di sini akan berurutan menjadi helikopter, motor, mobil, helikopter, mobil, motor, pesawat. Karena H sama M itu kan lebih dahuluan H, sedangkan di sini tadi lebih dahuluan M. Kini kita membuatnya tidak berurutan. Jadinya dia berurutannya menggunakan helikopter terlebih dahulu, helikopter, motor, mobil, pesawat. Sedangkan di sini tadi kita membuatnya tidak berurutan, seharusnya ini yang berurutan. Kita juga bisa itu kan tadi kita menggunakan dari angka yang terkecil menuju angka yang terbesar. Kita bisa mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita masukkan receiver true. Ini kan kita mengurutkan dari yang terkecil menuju ke yang terbesar. 5, 100. Maka jika kita di depan sort ini kita di dalam sort dalam kurung ini kita tambahkan reverse true, oh ya, ini kan error. Nah, kalau ada kalian mau mengcoding atau membuat script di Python, kita harus memperhatikan betul-betul titik, koma. Di sini saya menuliskan true. True ini seharusnya hurufnya besar, tapi tadi saya lupa, jadinya dia nggak ke-detect, jadinya error. Jadi, ketika kalian membuat script error kayak gini, kalian jangan panik, cukup dilihat. Biasanya itu ada yang salah satu huruf saja yang salah, itu scriptnya tidak terbaca. Coba kita run lagi. Nah, bisa kan? Di sini kita bisa lihat, kita bisa mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Contohnya yaitu 1000. 1000 sama 5 ini kan tadi kita mengurutkan dari yang terkecil yang terbesar. Sekarang kita mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. 1000, 500, 200, 100, 5. Kita juga bisa melakukannya di angka, di huruf. Kita tambahkan lagi di passwordnya yaitu reverse true. Kita run lagi. Di sini kan kita buat helikopter. Kalau dari yang terkecil ke yang terbesar kita buat helikopter lebih dahulu. Kalau kita yang terbesar ke yang terkecil, maka di sini helikopternya jadi belakang. Di sini pesawat terlebih dahulu, pesawat, motor, mobil, baru helikopter. Terus kita juga bisa menggunakan sistem keyboard strload pada parameter. Jadi kalau kita ini saja sort kan, kita urutkan terkecil. Kalau kita rubah di sini salah satunya huruf besar meskipun ini M, maka dia akan tampilan di sini lebih dahulu. Kita coba motor ini M-nya kita buat M besar, yang lainnya kecil. Kita coba. Nah, di sini kan M yang huruf kapital dia duluan. Kalau kita rubah P-nya besar, pesawatnya yang huruf P-nya huruf kapital, maka dia pasti habis motor terus mobil. Habis motor terus pesawat, sorry.
Nah, di sini kita bisa menggunakan mana dulu yang mau kita dahulukan kalau kita menggunakan sistem sort ini. Ini salah satu bentuk contoh script sederhana. Kita juga mau menunjukkan sudah mempunyai data, membuat script yang sederhana. Saya sudah mempunyai datanya. Untuk memulainya, saya juga memiliki program script. Mari kita lihat. Saya akan memberikan contoh script untuk pemrograman yang menggunakan Pandas, menggunakan Python. Pertama, kita mengetik dulu import dan Pandas ini. Lalu kita lanjut import Nambi SNP, dan kita lanjut import matplotlib plt from pandas plot import stars. Kita akan menggunakan dana statistik. Kita harus membuat kolomnya, yaitu kita harus membuat data statistik, yaitu kolom 1 kita isi dengan 1, 2, 3, 4, dan kolom 2 itu ada isinya 5, 6, 7, 8 yang ini. Kalau kita ingin membuat data frame, kita harus mengetikkan ini data frame terlebih dahulu, seperti data raw. Terus kita kita mulai dari df ini, df pd write cfc link atau shape. Karena kita sudah mempunyai link yang digunakan, yaitu ini. Jadi datanya sudah ada di link sini. Jadinya sudah memiliki data ini untuk menjelaskan semua isi ini. Nah, jadinya keluar kita ada ini sebagai separator. Link berarti link yang ke-17. Bakal nanti ketika linknya dimasukkan maka akan keluar kayak gini. Nanti ada minnya di unlimitednya 20.000. Ini adalah data yang digunakan untuk mulai AQ. Ya, maka datanya dari sini. Lalu kita klik df fgender sama dengan kutip 2 family main 2, maka di sini akan ada keluarnya. Maka ada data keluar yang bernama unit 1919, FSIQ 111, FF1 FEQ 109, PEQ 110,
width 137 dan height-nya 65. MRI count-nya yaitu 8626. Maka di tipe float-nya 64 adalah gendernya grup gender, berarti di sini FSQ kit seats bin hitsnya 25 plain, maka di sini yang FSQ-nya dilambangkan dengan warna biru dan FIQ-nya dilambangkan dengan warna orange atau kekuningan ini, maka akan keluar grafik seperti ini. Oke, lanjut. DF color FSC start follows a cost falsus. Udah, ini kita akan memasukkan yang data dari grafik ini, FS1G 111 yang ini, yang pada grafik ini, yaitu ketika kita memasukkan FSQ follows async false, maka akan keluar FSIQ-nya 1, FSIQ-nya 0, 0,9, P1-nya 0. Andetnya ini adalah salah satu contoh grafiknya ketika kita memasukkan script metrik. Ini grafik mencari matrik yaitu weight, height, MRI count, FSG, forwards 15,10. Jadinya ini per grafiknya, yang ini pertama yaitu di 130-an, ini 140. Terus ketika kita lanjut di from, kita ketik ini from script import stats, kita klik ini, terus nanti kita akan stats test atau 1M, kita klik start test 1SEM DF SEG test 1 result status U25 perform 3. Lalu kita masukkan DF, SEQ, FSQ yang ini tadi, FSQ yang ini. Lalu kita akan membuat data yang ini, maka akan keluar gambar yang FSQ-nya ini, FSEQ-nya yang ini. Ini akan variabel, berarti start test in DF-nya adalah DF SEQ, DF FIQ, tens instruction statistik 0, perfold infold 0. Tes resultnya yaitu 1 sum result statis perfold everything. Nanti kita lanjut yang DF FSIQ kalau sampai VIQ yang menggunakan print on box, maka akan keluar yang keluar gambar 2 ini, matploid access subboard x subboard add listing. Kita masukkan lagi drop, maka ketika kita masukkan ini DF FSQ float ini, maka akan keluar gambar yang ini, FSIQ dan VIQ. Maka kita akan lanjut di drop DF drop panah sama drop DF subna.
sebelumnya tanpa kita sadari kita sudah belajar mengenai script string ya. Nah, di sini kita akan perdalam mengenai string tersebut. Oke, di sini kita coba buatkan sebuah string ya. Misalkan kita tampilkan dengan print tulisan dengan nama misalkan ini hari, misalkan kayak gitu ya. Coba kita jalankan. Oke ya, ini muncul ya, ini hari. Nah, ini adalah sebuah string. Jadi string itu adalah sekumpulan karakter ya. Di sini ada karakter I, karakter N, dan seterusnya. Nah, di sini coba kita buatkan sebagai variabel ya. Nah, di sini kita buat variabel hari, misalkan kayak gitu. Hari sama dengan, lalu ini kita copy saja, kita cut, Ctrl+X, lalu kita pindahkan ke sini. Dan ini kita panggil harinya, hari ya. Jadi akan sama munculnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa pakai tanda kutip 1 atau tanda kutip 2 ya. Contoh misalkan untuk tanda kutip 2 itu ketika kita gunakan misalkan di sini kita hapus misalkan di sini hari Jumat misalkan gitu ya. Nah, karena hari Jumat ini kan kita perlu tanda kutip di tengahnya ya. Jadi kita gunakan tanda kutip 2 seperti ini gitu ya. Nah, coba kita jalankan. Oke ya, Jumat muncul ya. Nah, lalu misalkan kalau ada stringnya seperti ini, misalkan dia berkata tanda kutip 2 misalkan kayak gitu ya, ini hari Jumat, seperti itu. Nah, ini pasti error, jadi kita sesuaikan saja apa yang kita butuhkan. Nah, di sini berarti kita butuhnya kutip yang 1 ya, kita ganti dengan kutip 1, lalu juga ini kita ganti, kita tambahkan kutip 1. Nah, ini masih tetap error. Di sini inisiatifnya kita gunakan backslash ya. Nah, backslash seperti ini. Jadi bisa seperti ini nanti hanya hasilnya. Dia berkata ini hari Jumat, seperti itu ya. Oke, kita pisahkan terlebih dahulu dengan pembatas ya, seperti biasa. Kita buatkan print lalu sama dengan seperti ini. Kita copy saja ini, lalu simpan di bawahnya. Nah, selain backslash ini berguna, kita juga ada penggunaan lain yaitu backslash n, yaitu untuk line enter ya. Jadi untuk berikan enter, jadi kita beri backslash n ini untuk enter. Jadi nanti ada enter di sini dan juga kita kasih enter di sini ya, backslash n. Oke, kita coba lihat dulu hasilnya. Oke, jadi hasil programnya akan seperti ini ya, sama dengan, lalu di sini ada enter, hasil programnya enter lagi, lalu sama dengan lagi, seperti itu. Kita buatkan pemisah. Nah, coba kita gali lebih dalam lagi mengenai string. Coba kita buatkan variabel nomor plat, misalkan ya, nomor underscore plat. Nah, ini contohnya 2819 SAT, misalkan kayak gitu. Lalu selain nomor plat, di bawahnya ada tahun plat, misalkan tahun plat itu misalkan bulan 10/2026, misalkan kayak gitu ya. Jangan lupa ini pakai kutip. Nah, di sini di dalam string itu sendiri kita bisa melakukan penggabungan string ya. Nah, kita coba untuk melakukan penggabungan string antara string nomor plat dan string tahun plat ya. Kita gunakan di sini print. Nah, untuk penggabungan itu menggunakan operator tambah ya. Jadi kita tambahkan aja nomor plat ditambah tahun plat. Nah, seperti itu kita coba jalankan. Oke ya. Nah, ini B2819 SAT. Nah, ini kita pengennya ada spasi ya, ada space. Nah, di sini kita tinggal tambahkan aja string kosong atau dengan seperti ini ya. Nah, seperti ini, spasi kosong kayak gini. Kita coba jalankan lagi. Oke ya, ini ada spasi kosong seperti itu. Nah, ini untuk penggabungan string ya. Kita kasih komentar agar penggabungan string. Oke, selanjutnya di dalam string ini juga misalkan kita bisa ambil ya, ambil salah satu. Oh, kita pengen mengambil B-nya saja. Nah, ini kan untuk B itu adalah wilayah platnya. Nah, kita akan ambil B ini ya. Misalkan di sininya print. Nah, untuk mengambil B itu sendiri kita menggunakan indexing ya. Misalkan kita ambil B. Nah, ini dihitungnya itu kalau indeks itu dihitungnya bukan dari angka 1 ya, tapi dari angka 0. Misalkan 0, ini 0, spasi itu berarti 1, 2 itu berarti 2, 8 itu berarti 3, dan seterusnya ya. Nah, berarti kita akan mengambil indeks ke 0 yang B ya. Berarti di sininya kita tinggal print, kita sebutkan di sininya nomor plat, lalu tanda kurung siku ya, kurung siku. Nah, di sini kita sebutkan indeksnya, indeks ke berapa. Misalkan kita ambil yang B ini adalah indeks ke 0 ya. Kita simpan di sini 0 seperti itu. Lalu kita coba jalankan. Ya, di sini B-nya sudah terambil ya. Kalau misalkan kita mau ngambil angka 9, nah di sini berarti kalau misalkan angka 9 itu indeks ke berapa? Coba kita hitung. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti indeks ke-5. Kita coba tulis di situ 5, lalu kita jalankan. Oke ya, 9 terambil. Nah, ini kita kembalikan lagi ke 0 di sini karena kita akan mengambil huruf B ya untuk wilayah plat. Nah, di sini kita tinggal kasih keterangan saja. Kita kasih kutip dulu lalu koma. Nah, di sininya misalkan wilayah plat. Wilayah plat titik 2
Oke ya, wilayah plat B kayak gitu. Oke, kita kasih keterangan ini adalah indexing. Lalu selanjutnya kita juga bisa mengambil beberapa huruf. Misalkan kita akan mengambil 4 angka yang ada di tengah ini misalkan ya. Karena ini biasanya untuk informasi jenis kendaraan ya. Nah, di sini kita akan mengambil 2819. Nah, di sini kita coba print. Nah, kita sebutkan nomor platnya dulu, variabelnya, lalu kita berikan indeksnya. Kita sebutkan indeks awal yang akan kita ambil, berarti berapa indeks keberapa nih? 0, 1, 2. Berarti indeks kedua, lalu titik 2. Nah, posisi sampai posisi keberapa yang akan kita ambil, yaitu posisi ke yang 9 ini ya. Nah, posisi ke 9 itu diambil dari sini ya, dihitung. Posisi 1 itu ada di B, posisi 2 ada di spasi, posisi 3, posisi 4, posisi 5, posisi 6. Berarti angka 9 itu ada di posisi ke-6. Kita tulis 6 di situ. Nah, kita jalankan apakah terambil 289 di sini. Nah, kayak terambil 289. Kayak seperti itu untuk ini untuk indexing, range indexing. Oke, di sini kita beri keterangan lagi. Misalkan di sini jenis kendaraan, misalkan kayak gitu ya. Titik 2. Oke, kita coba lihat. Oke ya. Nah, di sini wilayah plat B, jenis kendaraannya 2819 ya. Biasanya itu untuk jenis kendaraan. Nah, di sini biar terlihat rapi, jadi titik 2 ini biar sejajar dengan yang jenis kendaraan ya, antara wilayah plat dan jenis kendaraannya biar sejajar. Nah, di sini ada salah satu fungsi dari backslash lagi, yang tadi untuk backslash N itu untuk enter. Nah, di sini ada backslash T, yaitu untuk tab. Nah, kita kasih aja di sini backslash T agar rapi ya. Backslash T. Di sini juga kita kasih backslash T, backslash T. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, rapih ya, sejajar. Nah, di indexing yang ketiga yaitu bisa kita juga gunakan minus ya, tanda minus. Nah, tanda minus ini biasanya berfungsi untuk pengambilan dari belakang ya. Nah, kita coba saja langsung. Misalkan kita akan mengambil untuk tahun plat ya. Tahun platnya itu kan 2026. Nah, di sini. Nah, kita akan ambil informasi yang 26 ini ya dari tahun plat ini. Kita print lagi. Kita sebutkan variabelnya yang tahun ya. Tahun plat, lalu kuring suku. Nah, di sini kalau misalkan ini hurufnya banyak ya, kita kalau harus menghitung dari awal kan susah sekali. Nah, kita bisa hitung dari belakang, tetapi kita berikan minus ya. Nah, di sini kita akan ambil di sini indeks pertama dari belakangnya itu bukan 0 ya, tapi minus 1. Kenapa bukan minus 0? Karena minus 0 tidak ada ya. Nah, di sini minus 1, lalu yang nomor 2 ini adalah minus 2. Berarti kita mulai dari pengambilan minus 2, lalu titik 2. Nah, yang akan kita ambil yaitu posisi keberapa. Tetap posisinya kita hitung dari awal ya, tapi bukan seperti indeks mengambil dari 0, tapi kalau misalkan posisi itu mengambil dari angka 1. Di sini angka 1 itu 1, angka 0 2, titik 3, 2 itu 4, dan 6 itu kelima ya. Berarti di sini posisi yang kelima sampai posisi kelima. Oke, kita coba lihat apakah tahun platnya itu angka 26 yang keluar ya, sama 26 di sini ya. Tinggal kita berikan misalkan keterangan tahun kendaraan 2026 misalkan kayak gitu ya. Di sini aja kita beri keterangan tahun plat ya. Tahun plat backslash T titik koma titik 2 sorry. Nah, di sini coba kita lihat lagi. Nah, tahun plat 26. Nah, kita pengen 2026. Kita tinggal tambahkan aja angka 20 di depannya. Di sini berarti tinggal tambah ya. Kita tambah dengan angka apa? Angka 20 misalkan kayak gini. Kutip-kutip kita kasih 20. Seperti itu ya. Nah, kita coba jalankan. Nah, tahun plat 2020. Oke, dalam string juga kita bisa menghitung panjang karakter ya. Misal di sini ada beberapa karakter. Nah, di sini coba kita hitung karakter ini ya. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Nah, ini backslash ini tidak dihitung ya. Tidak dihitung. 25, 26, 27, 28, 29. Nah, di sini ada 29 karakter yang menyusun kata-kata yang ini. Nah, di sini kita bisa hitung ya, langsung tanpa kita harus menghitung secara manual ya, biar cepat. Misalkan dengan coding len ya, len. Nah, len ini untuk menghitung panjang karakter. Kita tinggal len, lalu sebutkan apa yang akan kita hitung. Misalkan yang variabel hari ya. Kita coba lihat apakah tadi benar 29. Oke, tidak tampil karena di sini kita belum print ya. Kita belum print. Kita print lalu kurung buka kurung tutup. Nah, di sini coba kita jalankan lagi.
Nah, udah ya 29 ya, sudah muncul 29. Tinggal kita beri keterangan saja di sini, kutip-kutip koma, lalu kita beri keterangan panjang karakter dalam variabel hari ya, dalam variabel hari. Backslash T lalu titik 2. Oke, itu kita coba lihat lagi panjang karakter dalam variabel hari 29 ya. Nah, kita kasih keterangan dulu di sini untuk menghitung panjang string. Selanjutnya kita juga bisa menentukan jumlah karakter. Misalkan di sini kita pengen tahu karakter A itu ada berapa di dalam string ini. Nah, di sini kita coba hitung manual, A-nya itu ada berapa ya? 1 2 3 4 5 ya. A di sini ada 5. Nah, cara menghitung karakternya itu dengan perintah, kita printkan lagi. Perintahnya itu namanya count ya. Kita sebutkan variabel yang akan kita hitung, yaitu variabel hari, lalu dot, kita sebutkan count. Nah, huruf apa yang akan kita hitung? Di sini misalkan huruf A ya, kita kasih A aja di situ. Nah, coba kita lihat. Nah, ada 5 ya A-nya. Benar ya. Kita kasih keterangan lagi di sini, kutip-kutip koma. Di sini misalkan jumlah karakter A dalam variabel hari. Oke, backslash T dulu, backslash T lalu titik 2. Oke. Jumlah karakter A dalam variabel hari ada 5. Nah, ini biar sejajar, berarti ini kita tambah backslash T-nya satu lagi di sini, backslash T. Oke. Nah, ini sekarang sejajar ya. Oke, ini mungkin codingnya terlalu panjang ke bawah. Kita ubah posisi dari ininya, layoutnya ya. Yang ini kita kepinggirkan dan ini kita hapus ya untuk minimapnya. Nah, kita masuk aja ke view. Silakan masuk ke view, lalu ke arrange. Nah, lalu pilih move panel right ya. Nah, jadi dia di sini kita hilangkan yang ini, berarti masuk ke view. Lalu ini show minimapnya di unchecklist ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi barusan untuk menghitung jumlah karakter ya. Karakter. Oke, selanjutnya kita juga bisa memberikan lowercase dan uppercase ya, atau huruf kecil dan huruf besar pada string. Nah, di sini misalkan contohnya ini dia berkata ini hari Jumat ini dengan lowercase ya. Kita akan ganti ini dengan huruf besar ya, huruf kapital atau uppercase ya. Nah, caranya kita langsung aja print, lalu di sininya sebutkan misalkan variabelnya hari, nama variabelnya hari, dot upper, misalkannya upper dulu, upper. Nah, seperti itu. Lalu kita jalankan. Oke, error di sini mungkin errornya kita lihat. Nah, ini berupa metode string ya. Jadi kurang ini nih, tanda ini, kurung buka kurung tutupnya. Nah, di sini kita kasih kurung buka kurung tutup. Oke, kita coba jalankan ulang. Oke ya. Nah, ini jadi huruf besar ya. Dia berkata ini hari Jumat, jadi huruf besar kayak gitu. Lalu kita gunakan yang lowercase, misalkan kita gunakan yang nomor plat lower. Nah, seperti itu. Nah, ini kan awalnya hurufnya huruf besar ya, B sama SAT-nya huruf besar. Ini kita coba jalankan, nah, dia akan menjadi huruf kecil ya. Nah, seperti itu. B SAT-nya jadi huruf kecil. Oke, kita beri keterangan di sini, misalkan huruf kecil. Nah, yang ini misalkan huruf besar. Oke, selanjutnya kita juga bisa mencari informasi untuk nilai minimum dari sebuah string di yang ini, misalkan di yang nomor plat ya. Kita print dulu. Nah, di sininya kita cari untuk yang minimum, lalu kita sebutkan apa yang akan kita cari di variabel apa. Nah, kita cari di variabel nomor plat. Kita jalankan, minimumnya itu spasi ya untuk di sini. Nah, karena di sini spasi. Nah, coba yang ini ya, yang tahun aja deh biar kelihatan. Yang tahun. Berarti minimumnya berarti di sini titik ya. Nah, titik nih, sini kelihatan. Nah, lalu untuk yang maksimumnya kita print maksimum, misalkan yang nomor plat ya, nomor plat. Seperti itu. Nah, coba kita jalankan yang maksimumnya, berarti di sini yang maksimumnya T ya. Nah, yang ini ya, yang T. Dari segini yang paling maksimumnya itu yang T. Nah, ini didapatkan dari nilai ordinary ya. Nilai ordinary itu sendiri bisa kita cek langsung, misalkan nilai ordinary dari titik itu berapa dan nilai ordinary dari T itu berapa. Nah, kita tinggal ketahui dulu nilai ordinary itu ORD ya, ordinary. Lalu apa yang akan kita cek di sini, nilai dari, coba yang pertama itu huruf T ya. Huruf T itu berapa nilainya? Nah, huruf T itu 84, sedangkan karakter titik itu berapa? Untuk titik itu 46 ya. Nah, 46 itu tadi minimum ya, benar. Dia lebih kecil dari T, sedangkan T itu 84 ya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai string pada materi kali ini. Saya cukupkan, terima kasih.